Selamat sore, Shalom. Pada hari ini kita akan membahas firman Tuhan yang bertemakan kasih. Di sini ada tema kemurahan hati dan kebaikan menjadi nyata. Mungkin pertama-tama kita akan memahami dulu kata murah hati. Murah hati itu ada yang mengatakan tidak pelit. Baik hati pasti. Senang menolong orang, ya. Jadi bukan hatinya murah ya, gampang dibeli bukan, tapi murah hati itu lebih ringan tangan. Ya. Memang tidak ada pernyataan di situ. Murah hati itu bukan pemarah, tidak ada. Tapi kalau kita lihat murah hati itu adalah bagian dari kasih, berarti kasih itu lebih besar, artinya bagian dari kasih itu murah hati. Di dalam kasih itu ya kita berarti juga harus tegas gitu ya dalam menegur saudara kita yang salah, itu juga bentuk kasih gitu ya. Murah hati dan kebaikan. Dari Ibrani 13, latar belakang dari abad pertama orang-orang Kristen pada saat itu situasinya dalam tekanan. Artinya bahwa mereka sudah percaya Kristus, tapi di saat yang lain situasi mereka harus juga menghormat, bahkan memuja, menghormat kaisar. Artinya berat untuk orang percaya itu harus mempunyai dua Tuhan gitu ya, kira-kira seperti itu. Artinya mereka pada saat itu juga tidak percaya, ragu kepada orang yang tidak seiman, sehingga mereka mungkin juga tidak bergaul dengan orang-orang yang bukan segolongan dengan orang-orang Kristen pada saat itu. Jadi situasinya seperti itu. Mereka mendapat nasihat dari penulis kitab ini. Pertama, peliharalah kasih persaudaraan. Jadi supaya mereka tetap mewujudkan kasih Tuhan, kasih Kristus itu dengan tetap mengasihi orang lain walaupun itu tidak segolongan. Nah, di sini untuk ayat pertama saya mengkategorikannya di dalam lingkungan kita sendiri. Paling kecil di dalam keluarga, lalu mungkin ke jemaat Jatipon. Itu adalah kasih persaudaraan yang harus kita pelihara. Di dalam keluarga, ayah, ibu, suami istri, orang tua anak, kakak adik, tentu harus saling mengasihi. Artinya perintah Tuhan itu sudah jelas di dalam Alkitab yang kita baca saat ini ya. Kalau kita lihat dari kalimat-kalimatnya semua itu imperatif ya. Hendaklah kamu murah hati ya. Ada hendaklah kamu murah hati. Sama seperti Bapamu adalah murah hati. Jadi kita diperintahkan untuk murah hati. Kalimatnya jelas. Kemudian antara warga jemaat Jatipon misalnya, ya tentu kasih persaudaraan di sini bukan kasih persaudaraan saudara atau family gitu ya, tapi lebih keluarga Jatipon. Paling praktik
sebetulnya kalau ada kunjungan kasih juga ya, ada paling dekat satu sektor gitu ya, Bapak A sakit, kita kunjungi, itu juga adalah perwujudan dari kemurahan hati kita, bahwa murah hati itu adalah bagian dari kasih. Kita bisa aktif juga dalam pelayanan kategorial sebetulnya ya, bisa dari anak, taruna, GP, ada PKB, ada PKP dan PKLU untuk juga aktif mengejawantahkan kasih Tuhan itu melalui pelayanan. Bisa juga di komisi-komisi, ya kan? Bisa juga sebetulnya nggak usah pengurus tapi anggota biasa juga. Saya pikir itu tetap penting gitu ya. Tapi kita sadar bahwa ini bukan apa ya? Ini perintah gitu ya. Perintah siapa? Perintah Tuhan. Ya. Kenapa kita harus mematuhinya? Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Saya pikir cukup jelas ya. Dia lebih dulu mengasihi kita. Banyak kita tahu dari Yohanes. Karena demikian besar kasih Tuhan akan dunia ini, yaitu kasihnya gitu ya. Bahkan dia relakan anaknya disalib untuk menebus dosa kita. Jelas ya, berarti kita harus menuruti perintahnya. Hendaklah kita saling mengasihi. Itu di kegiatan gereja kita bisa aktif juga, ada kegiatan donor darah, ya kan, bisa ikut. Ada kegiatan Jatipon Peduli, bisa aktif juga. Mungkin bersih-bersih lingkungan sesuai dengan tema terakhir itu Eco Church ya. Kita bisa juga menjaga lingkungan, ikut aktif, tidak membuang sampah sembarangan ya, dan lain-lain. Itu juga bagian dari partisipasi kita juga untuk mengasihi sesama warga Jatipon. Kemudian ayat kedua, kita lihat, tolong slide-nya. Iya. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Di sini lebih ke wilayah luar dari internal keluarga atau gereja. Artinya dengan anggota masyarakat lain, dengan gereja lain juga bisa, tapi ini lebih ke sesama manusia. Dilihat di sini memberi tumpangan. Di sini mungkin pada saat sebelumnya itu mungkin ada orang-orang lain juga, pedagang-pedagang juga yang membawa barang dagangannya, sedangkan kita ada gerobak atau kendaraan yang bisa membantu orang-orang itu juga untuk mengangkut barangnya gitu ya, atau orangnya memberi tumpangan kepada orang. Kemudian dengan berbuat demikian menjamu malaikat. Ingat cerita di Alkitab juga ada, atau Tuhan mengatakan juga, siapa yang melakukannya kepada saudaraku yang hina ini, gitu ya, dia sudah melakukannya terhadap aku. Jelas ya di situ juga. Artinya kita diharapkan mengasihi orang lain, menolong orang lain, memperhatikan orang lain tanpa melihat orang itu dari mana. Kasih Tuhan itu universal, melampaui batas-batas ras,
suku bangsa, beda keyakinan, ekonomi, status, dan lain-lain. Saya mau ajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk mengingat kembali cerita orang Samaria yang baik hati. Masih ingat? Ya? Itu ada di mana ya? Lukas berapa ya? Lukas 10? Ya. Ya, intinya bahwa orang Samaria ini memberi contoh untuk ayat 2 ini ya, artinya bahwa kasih Tuhan itu untuk semua. Di situ dikatakan sesama manusia ya, ada ya, bahwa Yesus memberi ilustrasi itu. Siapakah sesama manusia itu? Ya itu tadi orang Samaria itu menolong orang Yahudi yang sebetulnya memusuhinya ya. Jadi di sini juga terlihat kata atau kalimat kasihilah musuhmu ya. Jadi melampaui itu semua kasih yang dari Tuhan. Jadi ayat 2 ini mengatakan jika kita berbuat seperti itu kita sudah menjamu malaikat, menyenangkan hati Tuhan juga. Di dalam peribahasa atau ungkapan atau kearifan lokal negara atau bangsa-bangsa itu ada ucapan all men are brothers. Pernah dengar ya? All men are brothers. Kalau di Cina itu ada ungkapan sehai ijia 4 laut 1 rumah. Sehai ijia artinya seluruh dunia, seluruh makhluk di bumi ini satu keluarga. Jadi kira-kira ungkapan ini sama ya, all men are brothers, sehai ijia. Kalau di saudara saya yang di Maluku, ada pernah dengar torang samua basudara. Artinya ternyata firman Tuhan itu ya universal gitu ya, sudah ada di setiap bangsa gitu ya, termasuk kita juga mengalami bahwa kasih Tuhan untuk semua orang dan kita diperintahkan juga untuk melakukannya, mengasihi semua orang. Saya mau menjelaskan sedikit, itu ada gambar UI Peduli itu ketika tim kami, tim relawan bencana UI itu turun, ini di yang terakhir ini di Pronojiwo di kaki Gunung Semeru Desember 2021 ya. Jadi ini juga artinya kita warga Jatipon bisa juga menjadi artinya partisipasi sebagai relawan ataupun untuk mengurangi penderitaan warga Indonesia lain di tempat lain. Artinya ini juga termasuk di memberi tumpangan tadi yang di ayat 2 ya. Artinya kita mengasihi orang melampaui tembok-tembok agama sekalipun. Untuk ayat ketiga, tolong ya di sini ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Saya melihat di ayat 1 itu tadi keluarga, mungkin satu jemaat,
ayat kedua masih lebih umum sesama manusia. Kalau ayat ketiga ini lebih mengingatkan kita jika kita seorang yang berkuasa, jika kita seorang yang memiliki otoritas lebih tinggi, wewenang lebih tinggi, kita mempunyai bawahan, kita diharapkan juga tidak sewenang-wenang. Ya. Karena kita sendiri dikatakan di sini ya. Kita sendiri juga orang-orang hukuman. Kita masih hidup di dunia ini. Saya melihat ini bahwa Tuhan juga mengasihi kita karena kita ini orang-orang hukuman yang sudah diberi kemurahan. Matius 5 ayat 7, berbahagialah orang yang murah hatinya karena ia akan beroleh kemurahan. Ini sangat masuk di ayat ini, saya pikir, karena tadi kalau kamu memberi kemurahan bagi bawahanmu, Tuhan juga akan memberimu kemurahan. Atau tegasnya lagi soal pengampunan, ya, bahwa Tuhan sudah mengampuni kita karena kemurahan Tuhan. Jadi kenapa kita harus mengasihi orang lain? Karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Ya. Saya akan menambahkan poin berikut setelah 3 ayat ini, kaitannya dengan lingkungan hidup. Pengejawantahan kita atas kata kasih, mengasihi, murah hati terhadap orang lain adalah menjaga lingkungan. Tidak langsung memang, tapi bayangkan jika sampah, jika kita juga boros, listrik, air, dan tidak peduli akan lingkungan kita, sama saja dengan penghancuran total bumi ini. Jadi 4R yang dicanangkan oleh GPIB, ya, replace, reuse, reduce, dan apalagi itu? Pengurangan, ya kan, penggantian, recycle juga ya. Artinya seperti PKB sudah melakukan kegiatan pengumpulan minyak jelantah yang bisa digunakan untuk pelayanan kita juga. Artinya itu juga menjaga bumi. Kita berharap dari pekat lain atau teman-teman lain juga bisa dengan program-program lain untuk menjaga bumi. Saya pikir itu. Kemudian slide yang terakhir, coba saya mau lihat. Baik. Ini di 3 gambar ini, yang di atas itu di Pronojiwo, sebelah kanan itu di Asmat, Papua, yang kiri bawah itu di Aceh. Jadi waktu di Papua, di Asmat itu kaitannya dengan busung lapar, kekurangan gizi. Jadi saya dengan tim dokter, dengan tim logistik ke sana untuk membantu masyarakat di Asmat. Dan itu gambar itu
menurut saya mewakili kasih persaudaraan juga, mengasihi sesama lah ya artinya juga gitu. Tapi yang unik ini di Aceh, yang sebelah kiri bawah. Gempa di Pidijaya 2016, Desember 2016. Itu kami bekerja Jumat, Sabtu, Minggu. Sabtu, Minggu yang full. Saya ingat begitu di sana di Pidijaya itu dari Banda Aceh lewat Sigli baru Pidijaya ya. Pidijaya bisa terus ke Medan itu. Getaran-getaran gempa susulan selalu ada gitu ya, sama seperti waktu di Palu. Yang menarik waktu hari Minggu, seorang bapak di daerah Pidijaya itu, mungkin dia tahu saya pimpinan tim, ketua tim, dan dia menyapa saya, Pak Albert, maaf di sini tidak ada gereja. Terkejut nggak kalau Bapak Ibu? Ya, saya juga surprise dapat pertanyaan itu dari penduduk Aceh gitu ya, Pidijaya, yang di sana masjid besarnya itu runtuh saat itu ya. Jadi kubahnya itu yang turun, ini rata ya, kubahnya utuh turun, itu di Pidijaya. Tapi artinya begini, dia menerima kedatangan tim kita yang bukan, artinya dia lihat nama teman-teman saya yang dokter juga banyak yang dari etnis Tionghoa gitu ya, kan kelihatan ya. Saya juga mungkin dikira etnis Tionghoa gitu ya. Jadi tahu gitu nama Albert, oh ya pasti ini Kristen nih. Pak Albert maaf di sini tidak ada gereja. Maksudnya dia mungkin kalau hari Minggu saya perlu masuk gereja untuk beribadah ya. Jawaban saya pada saat itu, Bapak terima kasih sudah memberikan informasi ini, tapi untuk saya ini adalah ibadah saya. Saya tidak ke gereja hari Minggu ini, tapi ini ibadah saya. Artinya kita beribadah bisa ritual tapi bisa juga aktual. Dan Tuhan Yesus juga banyak memberikan contoh itu ya. Saya bersyukur karena dapat kesempatan untuk memberi, mungkin memang ini bukan kegiatan gereja, tapi paling tidak menunjukkan bahwa orang Kristen tuh harus seperti itu, ya, mengasihi orang, menolong orang, hal-hal kecil. Pernah lihat nggak relawan yang bersihin paku-paku jalanan itu, mungutin paku yang bisa menembus ban mobil atau motor? Saya merinding loh melihat itu. Artinya, aduh, Tuhan baik sekali gitu ya. Atau Bapak Ibu Saudara pernah nggak mengalami sedang membutuhkan sesuatu kecil tapi ada yang menawari? Ini ada, pernah nggak mengalami? Apapun itu kecil sekalipun. Tapi saya pikir, ya kadang-kadang saya pikir ini malaikat kali ya. Dan itu saya alami di seluruh kegiatan yang saya jalani waktu saya sebagai relawan bencana. Jadi ini sharing juga kesaksian, tapi kebaikan yang kita lakukan entah melalui kantor, melalui sekolah, melalui lingkungan kita, tapi kita tunjukkan kita Kristen kan, ya, bahwa itulah kasih Kristus. Jadi melalui itu juga kita sudah melakukan kehendaknya. Jadi saya menegaskan lagi, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Karena berbahagialah orang yang murah hatinya, karena akan beroleh kemurahan.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.